Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semua, Ibu akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yakni pada hari ini materi kita yakni pengantar akuntansi keuangan. Lanjut. Yang pertama itu ada jenis usaha. Jenis usaha itu terbagi dua, yakni usaha jasa dan usaha manufaktur. Menurut Kotler dalam Supyadi tahun 2014 halaman 7, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produksi fisik atau non-fisik. Nah, sementara untuk usaha manufaktur itu menurut ahli secara ekonomi, perusahaan manufaktur adalah sebuah proses transformasi bahan mentah pada bentuk yang mempunyai suatu nilai tambah melalui satu atau lebih operasi atau juga suatu proses perakitan sehingga memiliki nilai jual. Bentar ya. Nah, sementara untuk contoh dari jenis usaha ini ada Agung Podomoro Land Tbk seperti jasa properti dan real estate. Yang kedua contohnya ada Garuda Indonesia yakni jasa transportasi, ada Bank Mandiri yakni berupa jasa keuangan. Jadi intinya usaha jasa itu untuk menyediakan jasa untuk pelanggan. Nah, sementara untuk usaha manufaktur itu contohnya seperti Semen Indonesia, contohnya yakni produksi semen. Yang kedua ada Gudang Garam Tbk, yakni produksi rokok, ada Kimia Farma, yakni produksi obat. Nah, selain dari jenis usaha, ada juga jenis bentuk usaha itu sendiri. Yang pertama ada badan usaha atau perusahaan perorangan ataupun individu. Nah, perusahaan perorangan ini adalah badan usaha kepemilikannya yang dimiliki oleh satu orang individu yang dapat membuat badan usaha perorangan tanpa izin atau tata cara tertentu. Nah, dalam badan usaha individu ini, semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Nah, pada umumnya perusahaan perseorangan ini bermodal kecil. Selain itu juga terbatas jenis serta jumlah produksinya. Dan juga dia memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi yang sederhana. Nah, contoh dari perusahaan perseorangan yakni seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Nah, adapun ciri-ciri dari perusahaan perseorangan ini yang pertama, dia itu relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi juga. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada hanyalah pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan itu dinikmati oleh perusahaan perorangan atau individunya. Yang kelima, dia sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Itu untuk badan usaha atau perusahaan perorangan. Nah, ada juga nih yang badan usaha atau badan usaha persekutuan. Badan usaha persekutuan itu yakni badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, yang termasuk ke dalam badan usaha persekutuan ini contohnya seperti firma, persekutuan komanditer alias CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan ini harus membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Sementara untuk perusahaan perorangan tadi dia tidak perlu memiliki izin atau tata cara tertentu. Nah, contoh dari badan usaha nih, ada firma, ada perusahaan komanditer, ada perseroan terbatas. Nah, itu dia. Sementara untuk pengertian firma ialah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama
bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemilik. Nah, sementara untuk ciri-ciri dari firma itu sendiri, yang pertama, apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Yang kedua, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Nah, sementara untuk perusahaan komanditer atau persekutuan komanditer itu merupakan suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara setiap anggota. Satu pihak dalam CP mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial terjadi. Nah, yang aktif dalam mengurus perusahaan persekutuan komanditer ini disebut sekutu aktif dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-cirinya yang pertama, yakni sulit untuk menarik modal yang disetor. Yang kedua, modal besar karena didirikan banyak pihak. Yang ketiga, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Dan yang keempat, ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Dan ada juga yang pasif, tinggal menunggu keuntungan. Nah, itu dia tadi perusahaan komanditer. Persekutuan komanditer. Sementara untuk PT atau perseroan terbatas ialah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Nah, biasanya di dalam PT ini memiliki modal tidak harus pemimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pemimpin. Nah, untuk mendirikan PT dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratannya. Ciri-cirinya, yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi modal dan ukuran perusahaan yang besar. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Yang ketiga, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang keempat, kepemilikan mudah berpindah tangan. Nah, itu dia tadi contoh jenis dan bentuk-bentuk badan usaha yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sampai di sini apakah ada anak-anak yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, Ibu akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan untuk minggu depannya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.